Wes ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan kita tuker ya sama CMS ya. Berarti hari ini kita arsitektur. Nah, arsitektur kita satu TM ya hari ini ya teman-teman ya. Untuk 2 TM yang kemarin belum bisa nanti apa kita rencanakan di minggu depan lagi. Kita satu TM hari ini di arsitektur loh. CMS kan udah kita bawakan kemarin. Nah, tugasnya sudah ada ya di GCR. Jadi kita hari ini di arsitektur tentang mikroprosesor sih bentar sambil saya share screen ya. Saya share notepad. Nah, baca catatan kecil kita mikroprosesor yang beberapa pertemuan kemarin kita mikroprosesor kan bahasnya baru case ya tentang memori case-nya di mikroprosesor karena mikroprosesor berdasarkan fungsi. Nah, saya ingatkan kembali jangan terlalu underestimate tapi juga jangan terlalu overestimate dalam memandang sebuah teknologi. Mikroprosesor misal mikroprosesor kan sekarang canggih-canggih ya banyak banget. Zaman dulu paling mikroprosesor kita kenal cuman Intel sama AMD saja. Terus sekarang banyak banget. Tiap HP aja mikroprosesornya beda. Mikroprosesor, kenapa kita tidak perlu under ataupun over terhadap teknologi mikroprosesor? Karena pada dasarnya, mikroprosesor itu fungsinya cuma tiga. Nih ya, fungsi yang pertama adalah untuk clock, kemudian yang kedua untuk proses ALU, kemudian yang keempat manajemen memori. Saya ingatku kita sudah belajar kemarin ya, manajemen memori itu. Memori eksternal, internal, dari RAM, masuk ke memori keys, masuk ke mikroprosesor. Nah, gitu ya. Oke, kalau itu gini, eh perintah dan instruksi. Nanti kita akan membedakan ya mana instruksi, mana perintah, mana eksekusi itu sebenarnya beda semua. Itu kan semuanya masuk ke mikroprosesor. Banyak banget kan. Nah, fungsi mikroprosesor dalam istilah clock atau waktu itu dia mengatur operasi ini selesai dalam waktu sepersekian detik. Perintah ini selesai dalam sepersekian detik. Nah, setelah sepersekian detik itu, setelah perintah A selesai, dia mau menjalankan perintah yang mana? Apakah ke B dulu, atau ke C dulu, atau ke yang lain dulu? Nah, itu yang kita sebut dengan fungsi mikroprosesor clock. Makanya clock ini untuk satuan nih. Biasanya gigahertz. Makanya kalau kamu beli mikroprosesor itu pasti ono kecepatan nih 1,8 gigahertz. Nah, itu kecepatan apa ya? Kecepatan ini tadi loh. Ingat ya, bukan kecepatan dia menyelesaikan perintah. Ya, karena perintah di dalam komputer itu berjalan terus menerus. Gak ono selesai nih. Nah, komputermu ikut perintahnya selesai, ya wes mati komputermu. Gitu ya. Nah, satuan clock 1 GHz, bahkan sekarang macam-macam itu ya, kalau suatu kecepatannya macam-macam, itu perintah ini untuk clock ini tadi.
mengatur dari satu perintah ke perintah yang lain itu mampu dilaksanakan dalam sekian gigahertz kecepatannya per second. Di dalam 1 detik, mikroprosesor itu mampu mengganti dari satu perintah ke perintah yang lain. Ya, fungsi mikroprosesor dalam urusan clock. Makanya biasanya kamu sering gabung ambil uang komputer, teknisi-teknisi komputer, biasanya mereka ngomong clocknya piro itu. Iso di overclock apa enggak? Nah, biasanya gitu obrolannya mereka. Di overclock itu maksudnya iki. Nah, secara default kecepatan clocknya 1,8. Iki iso di over, bisa sampai 2,3 GHz. Biasanya gitu. Jadi bawaannya sekian, tapi dia bisa di overclock atau dipaksa sampai ke kecepatan segitu. Ya, pasti ada konsekuensi ini, Rek. Biasanya mikroprosesornya kalau di overclock itu cepat panas. Ya itulah ya, dia punya kecepatan berlari itu sekian. Tapi dipaksa ke kecepatan lari sekian, dia cepat panas. Tapi prosesor itu gak protes. Panas ya udah panas aja dia. Biasanya kipasnya lebih kencang. Beda sama RAM kemarin ya, kita di manajemen memori kan udah belajar RAM. Kalau RAM penuh kan bisa protes ya RAM itu. Entah black screen, entah blue screen, entah hang up. Nah, itu kan protesnya RAM. Kalau mikroprosesor kayak iso menengah ya, gak protes deh. Gitu ya. Panas ya udah kipasnya lebih kencang. Kalau zaman sekarang ini ya, mikroprosesor gak cuma pakai kipas saja, pakai pasta bisa sekarang. Ya kalau misalkan mikroprosesor itu butuh kipas, berarti kan HP-mu ya butuh kipas. Oh, HP-mu juga ada mikroprosesor. Tapi nyatanya kan mikroprosesor di HP kan nggak butuh kipas ya. Makanya sekarang diatasi dengan pasta, guys. Kalau nggak pasta biasanya pakai aluminium. Kalau benar batangan itu untuk mendinginkan mikroprosesor. Sedikit tentang clock. Lagi ALU, algorit, algorit logic unit. Nah, ini fungsi mikroprosesor yang ALU itu dia memproses algoritma, memproses logika. Jadi fungsinya mikroprosesor. Algoritma itu urutan. Kita kemarin sudah di semester berapa ya kita belajar Pascal itu ya. Nah itu kan algoritma. Itu yang memproses mikroprosesor. Di RAM dia cuma lewat aja. Logika, mungkin nanti kamu akan belajar Excel. If, then. Kemarin kita di Pascal juga sempat sedikit ya menyinggung logika. If, then, else, while, do, while. Nah itu ya. Itu logika. Itu diproses oleh mikroprosesor. Jika A sama dengan merah, jika B sama dengan kuning, nah kan gitu. Gabungan dari beberapa logika menjadi sebuah algoritma. Makanya sampai sekarang nyatanya yuk, sehebat apapun mikroprosesor, secepat apapun clockingnya, sebanyak apapun core-nya, saya kira core-nya prosesor kan macam-macam. Core i3, Core i2, Core i7, nah, no. Nyatanya masih belum bisa memproses ini dengan baik. Masih PR kita bersama nih, yang paham arsitektur komputer. Coba aja kamu nanti misalnya, yang ringan aja lah, pakai Excel. Kamu di Excel, gawe logika 1.000 aja. 1.000 logika gitu misalnya. Jika A sama dengan merah, B sama dengan apa itu? Terus kamu proses, wis lah. Akan lebih dari 2 detik proses untuk menyelesaikan 1.000 logika. Lebih dari 2 detik. Padahal clocknya 1,8 GHz. Nah, tetap aja. Nah, kelemahan mikroprosesor sampai sekarang nyatanya dari di sini. Belum bisa memproses algoritma. Dan mikroprosesor zaman sekarang nyatanya masih belum bisa membaca logika dengan baik. Coba HP-mu itu, 3 tambah 3 kali 3. Orang hasilnya itu. Nah, ya. Jadi ada gap antara matematikanya manusia dan matematikanya komputer. Oh, itu kamu dapat nanti di matematika dasar. Juga dapat nanti kamu di semester berikutnya ya. Kalau nggak matematika dasar, kalkulus biasanya. Wes, yang ketiga manajemen memori. Fungsi mikroprosesor ada manajemen memori. Kemarin kita mengenal memori RAM dan storage permanen, hard disk. Contohnya ya, hard disk, SSD, permanen. Terus kemarin kita mengenal memori,
Nah, ini yang mengatur microprocessor. Apakah disimpan dulu di RAM, ataupun sudah boleh pindah ke case, atau bahkan sudah tersimpan di storage. Tugasnya sih microprocessor yang memanajemen itu ya. Tugas microprocessor di sini tiga tugas utama. Kemudian Anda bisa kenalkan dengan istilah pipeline, perpipaan. Nah, pipeline yang saya kenalkan ke Anda ini juga masuk sebagai salah satu fungsi microprocessor. Pipeline itu kamu bangun rumah, kamu punya sawah, itu kan ada pipa-pipa yang mengalir di situ ya. Kalau nggak pipa ya wes kalen, got itu loh, Rek. Nah, itu punya fungsi masing-masing. Sama di microprocessor juga dibikin pipeline kayak gini. Sehingga sekarang jalur tidak cuma satu. Lihat jalan-jalan di kota besar tuh ya. Bisa dikatakan jalan-jalan di kota besar itu kan sejajar. Tapi semua ada kendaraan. Nah, itu salah satu eh, penerapan tentang pipeline. Di mana kita membuat jalur itu nggak cuma satu. Kalau bisa jalur itu banyak, lebih dari satu, tapi semuanya mampu bekerja dengan baik. Kayak microprocessor ini. Jadi microprocessor zaman sekarang, desain-desain microprocessor zaman sekarang itu menggunakan pipeline. Jadi satu perintah tidak cukup diproses oleh satu core. Makanya benar tahu zaman saya prosesor core-nya kan macam-macam. Ada yang core itu inti. Kalau zaman dulu satu core, satu inti saja, sehingga jalurnya cuma satu. Wajar ya komputer zaman dulu lemot lemot. HP-mu, laptopmu zaman sekarang kenapa bisa cepat? Selain teknologi clock-nya lebih baik, pipeline-nya lebih banyak. Bisa jadi satu pipe, satu pipa itu satu perintah tok. Sehingga tidak terjadi antrian. Ditambah lagi sekarang ada si memory case. Kita bahas kemarin ya. Jadi nggak selalu memanggil data dari RAM. Sudah dibantu dengan adanya memori. Nah, gitu. Contoh pipeline itu gini. Dua, tiga, empat. Nah, kamu kan ngerti uang prasmanan yo. Apa itu uang kondangan gitu loh. Satu, ini misal, Risma. Jadi ketimbang orang prasmanan itu ngambil nasinya cuma satu baris, nasi lauk segala macam, kan ngantri itu, ngantri panjang. Lebih baik dibikin baris kedua, bikin baris ketiga, bikin baris keempat. Konsepnya mirip kayak kita belajar struktur data array. Array kita kemarin pakai contoh ini ya, orang di kasir itu ya. Nah, dari konsep array itu sekarang dikembangkan jadi pipeline. Nah, hebatnya di situ, kehebatan arsitektur microprosesor zaman sekarang. Jadi nggak ngantri. Kalaupun ngantri, ya kayak kita di kasir itu ya, ngantri nggak apa-apa, tapi dilayani oleh beberapa, dilayani oleh beberapa pipe. Nah, itulah kita sebut dengan pipeline. Konsepnya seperti itu. Jadi teman-teman microprocessor, kenapa dikatakan microprosesor? Kenapa dikatakan otaknya komputer? Loh, lu harus bisa jelasin sekarang. Kalian bisa jelasin ke masyarakat awam fungsi microprosesor itu apa? Otak komputer loh, otak itu ya kayak gimana? Oh, betul. Gak melulu microprosesor itu otak bagian paling penting ya. Microprosesornya ono, tapi RAM gak ono ya buat wae rek. Gak bekerja komputermu. Kan gitu. Microprosesornya bagus, RAM-nya tangguh, case-nya gede, keyboardnya gak ono ya jadi apa? Gak kepake juga kan? Tuh ya. Silakan jika ada pertanyaan mungkin seperti biasa di kolom chat aja ya. Silakan. Oh, seperti biasa nanti tugasnya di GCR ya. Sambil saya upload video yang ini. Silakan jika ada pertanyaan.
Mikroprosesor terbuat dari apa, Bapak Agus? Mikroprosesor terbuat dari gini, cara memahaminya. Ngerti aluminium ya? Nah, aluminium itu konduktor, konduktor panas. Tembaga, itu kan juga konduktor panas, konduktor listrik. Tapi kayu itu jenenge isolator. Ya, di tengah-tengah itu ada yang bersifat kadang jadi konduktor, kadang jadi isolator. Itu yang kita sebut dengan bahan namanya semikonduktor. Nah, mikroprosesor terbuat dari bahan semikonduktor. Saat ini, sampai tahun 2024 setidaknya ya, bahan semikonduktor yang paling bagus untuk kita bikin mikroprosesor atau chip, intinya chip apapun adalah silikon sama nikel. Negara kita kaya nikel, makanya negara kita berpotensi jadi negara kaya sebenarnya. Sama silikon, silikon belum ada, silikon di negara kita belum ditemukan ya, baru ditemukan di Silicon Valley Amerika sana. Ya mungkin lah nanti 2-3 tahun lagi anda yang menemukan silikon di tempat kita, ya alhamdulillah ya, kaya nanti negara kita. Itulah bahan untuk membuat mikroprosesor. Dan chip-chip apapun, di HP-mu itu chipnya warna-warna, macam-macam. Sempat ada kemarin mulai dibikin semikonduktor dari serat karbon. Tapi ternyata tidak sebaik bahan-bahan yang awal tadi. Nah, ya, kenapa semikonduktor? Kok nggak konduktor saja? Kok nggak isolator saja? Ingat ya, di dalam komputer itu kan hanya ada detik-detik denyut-denyut listrik. Ada isolator juga melaku, rek. Kalau apa-apa nih, kok. Meneng ae. Nah, konduktor mah yo konslet kabeh, kok. Makanya agar terjadi fungsi satu dan nol, ingat apa kemarin teknik digital apa pengenalan digital itu kita ya 101010 itu sehingga bahannya adalah semi konduktor. Oh ya cara memahaminya ya. Nanti kamu menjelaskan ke orang awam juga gitu caranya. Ojo ngeyel ya. Ada lagi silakan yang lain. Udah sampun? Kalau sampun biasa di grup GCR ya tugasnya nanti ya. Nanti Mbak Isti biar koordinasi sama saya untuk di depan ya. Kalau 2 TM 1 hari gimana? Kalau 2 TM lebih dari 1 hari pun tidak apa-apa. Yang penting kita waktunya bisa gitu aja ya. Oke, oke, tidak ada. Ya sudah, cukup saya rasa. Terima kasih kehadirannya ya. Saya undur diri. Loh, mana apa? Mana? Oh, enggak, enggak. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.